Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Oktaria Srina Nurnaningsih. Saya guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMAN 10 Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai teks eksplanasi. Baiklah, mari kita mulai pembahasan mengenai teks eksplanasi. Ya, kita awali dengan membahas pengertian dari teks eksplanasi. Apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Lalu, bagaimana ya caranya kita tahu bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Yuk kita kenali ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Contohnya tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Sekarang kita beralih mengenai struktur teks eksplanasi. Yang pertama, identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Kedua, rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Ketiga, interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Ya, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi, perlu memperhatikan kaidah kebahasaannya sebagai berikut. Menggunakan kalimat pasif, menggunakan konjungsi kausal dan waktu, terdapat istilah ilmiah, menggunakan kata kerja material dan rasional, dan yang terakhir bersifat informatif. Di sini saya sajikan contoh teks eksplanasi tentang Kabupaten Bandung. Ya, bisa kita lihat. Ya, terdapat beberapa paragraf yang menjelaskan tentang Kabupaten Bandung. Nah, berikutnya saya sajikan contoh lain mengenai peristiwa atau terjadinya badai tornado. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.